Koalisi Anti Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi mendesak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan membuka dan melanjutkan kembali laporan kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh mantan Rektor UNM Profesor Kartajayadi. Seorang dosen UNM, Kadriati, sebelumnya melaporkan dugaan kekerasan seksual Profesor Kartajayadi ke Polda Sulsel pada 27 Januari 2026. Namun laporan tersebut dihentikan penyidikannya oleh Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA PPO Polda Sulsel dengan alasan tidak cukup unsur pidana. Penghentian tersebut berdasarkan gelar perkara khusus yang digelar pada 10 Juni 2026. Kadriati yang didampingi Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan LBH APIK Sulsel Rosmiati Sain, Ketua Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan YPMP Sulsel Alvina Mustafa Indah, serta perwakilan LPSK Siti Anissa M. Harusi menggelar konferensi pers di Promo Cafe dan Itri di Jalan Boulevard Panakukang, Makassar pada Kamis 16 Juli 2026. Dalam keterangannya, Rosmiati Sain menyayangkan penyidik Polda Sulsel yang tidak lagi mempertimbangkan seluruh keterangan saksi dan bukti dari pelapor. Pihak korban juga tidak diberikan kesempatan menghadirkan ahli. Selain itu, Polda Sulsel juga tidak mempertimbangkan keputusan Mendikti-Saintek yang memberhentikan Prof. Kartajayadi karena laporan kasus kekerasan seksual tersebut. Waktu itu sudah diproses dan yang proses yang pertama itu di bulan November, nanti bisa diklarifikasi ya, di November 2025 itu sudah dinonaktifkan dan di Januari 2006 tanggal 23 itu sudah ada SK pemberhentian seperti itu. Dan kemudian saya tidak mengarah ke sana ya, tetapi saya akan melihat langsung membedah kasus ini bahwa ketika kita bicara tindak pidana kekerasan seksual, sebenarnya untuk kasus ini kami tidak melihat soal seksnya, tapi ini melainkan soal kuasa yang ada ya. Ini ada relasi kuasa sehingga ini terjadi begitu kencang dan sampai kesulitan untuk diangkat ke permukaan. Nah, saya merasa juga karena kami dari LBH APIK itu selama ini kan menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, kekerasan berbasis gender, kekerasan seksual, dan ketika kami berhadapan dengan korban, perempuan itu tidak pernah dipandang sebagai manusia, melainkan sebagai objek yang tentunya tidak memiliki privilege seperti itu. Nah, padahal kalau kita bicara soal perempuan atau hak asasi perempuan ya, itu kan juga sama dengan hak asasi manusia seperti itu. Nah, inilah yang terjadi dan dialami oleh ibu selaku korban, Ibu Ki yang saya panggil selama ini, yang notabene ibu sebagai dosen pada perguruan tinggi tersebut, dan pelakunya adalah seorang rektor yang ketika kita lihat pasti ada relasi yang timpang yang terjadi dan dialami oleh beliau, karena memang ini persoalan posisi ya. Jadi ketika misalnya kita menangani kasus-kasus kekerasan seksual seperti ini, kita tidak usah bertanya apakah kamu menjawab, apakah kamu suka, apakah kamu tidak. Itu tidak usah ada pertanyaan seperti itu, karena pasti tidak ada orang yang suka yang namanya mengalami kekerasan, apalagi itu seksual di Indonesia. Di negara kita ini itu sangat sakral tentunya untuk tetap kita pertahankan untuk supaya itu tetap tidak ada yang mengalami kan seperti itu. Nah, sehingga ketika ada pertanyaan segelintir orang itu harus disingkirkan karena ini terjadi karena persoalan relasi kuasa yang terjadi selama ini bukan hanya antara dosen dengan mahasiswa, tetapi ternyata antara pimpinan tertinggi juga terhadap dosen. Itu kami banyak melihat di beberapa perguruan tinggi, bukan hanya di sini.
Nah, seperti itu. Nah, sehingga ketika misalnya itu terjadi di perguruan tinggi kita yang notabene nanti akan menghasilkan juga pendidik, kita penting semua untuk bagaimana mendukung proses ini supaya ini harus jalan dan ini harus diproses. Pelakunya itu tetap harus diproses karena memang sandarannya ini kan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sama sekali tidak boleh ada proses mediasi, sama sekali tidak boleh ada pendekatan, tidak boleh ada proses di luar jalur hukum, karena itu larangan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sekalipun misalnya ancamannya 4 tahunan seperti itu, tetapi tetap tidak boleh diproses di luar proses hukum. Itu jelas sekali ancamannya di pasal 19 dan kemudian ada kaitannya dengan pasal 23 di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini itu 10 tahun lebih kita dorong karena banyaknya korban yang selama ini mengalami kekerasan seksual dan tidak ada proses hukum yang yang maksimal didapatkan oleh korban. Nah, selain itu memang peristiwa kekerasan seksual ini juga sebelumnya kan sudah pernah dilaporkan di Krimsus. Nah, sebenarnya laporannya itu sebenarnya ya, kalau kita lihat karena aparat penegak hukum itu kan belum memahami bahwa ketika kita bicara soal kekerasan seksual berbasis online atau berbasis elektronik yang digarisbawahi oleh APH itu kan online-nya. Online berarti ITE, tapi kan belum tentu bisa masuk ke sana semua. Nah, di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini sudah ada secara spesifik, di situ tergambar bahwa di sini ada yang namanya kekerasan seksual berbasis elektronik. Nah, itulah yang harus dipakai untuk melihat kasus-kasus yang difasilitasi oleh teknologi selama ini. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mengatakan bahwa di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini kan ada 9 jenis kekerasan seksual, mulai dari kekerasan seksual yang verbal yang dikeluarkan oleh yang tidak ada sentuhan, itu sampai pada kekerasan seksual berbasis elektronik. Itu 9 ya. Nah, kalau misalnya perkosaan dan itu kan masuk ke KUH pidana. Ini kita bicara Undang-Undang TPKS. Jadi terima kasih media ini semua hadir. Mungkin selama ini saya sedikit di transportasi ya, dan tahu ini ternyata saya mengalami kasus lagi yang berbeda, kasus KS yang memang saya tidak terlalu paham masalah hukumnya kasus ini. Jadi saya mungkin mau sampaikan awal pelaporan dulu itu pertama itu ke Kementerian Dikti-Saintek. Saya melaporkan ke Dirjen, dan di sana polisi yang ceritanya. Kemudian setelah berapa hari, jadi Agustus ya, saya melaporkan lagi di Polda. Kenapa saya melaporkan di Polda? Karena adanya ancaman. Saya diminta untuk minta maaf ya dalam jangka 3 kali 24 jam. Kalau tidak minta maaf, maka saya dilaporkan pencemaran nama baik. Sementara saya yakin bahwa apa yang saya laporkan ini kan benar, ada buktinya, ada bukti WA. Yang sudah saya sampaikan, media sudah baca, mungkin sudah tahu ya kasus itu. Kemudian kalau di kementerian itu terproses, ada tim yang datang, mereka punya SOP. SOP bukan ujuk-ujuk langsung pemberhentian, tapi ada SOP-nya, datang diperiksa. Saya diperiksa oleh tim kementerian dan tetap psikologinya ada ini Mbak Anissa. Kemudian sesudah dari kementerian berproseslah di Polda. Di Polda ini mungkin saya mau sampaikan, saya ini tidak tahu hukum, tidak tahu apapun. Jadi saya itu cuma ke SPKT ya namanya. SPKT bawa laporan saya bahwa saya ini ada memasukkan laporan di mana nomor 1 saya masukkan Undang-Undang TPKS, yang kedua Undang-Undang ITE. Karena saya tidak tahu apa-apa, ternyata saya diarahkan ke Krimsus. Karena Undang-Undang ITE, padahal yang pertama saya tidak baca juga karena saya tidak tahu. Saya tidak didampingi oleh kuasa hukum karena saya percaya bahwa polisi ini pasti akan mengarahkan saya di tempat yang tepat. Nah, saya di ITE-nya, jadi bukan TPKS. Mestinya waktu itu kan ada Krimu yang nakta, tapi bukan diarahkan ke sana dan tidak tahu apa-apa saya. Kemudian kita diklarifikasi di ITE. Nah, disitulah berproses. Saya cuma 1 kali saya diklarifikasi. Dengan saya ada saksi dua orang, keluarga saya dengan sahabat saya. Nah, 1 kali saja. Sesudah itu kita selalu komunikasi dengan Kadit bagaimana prosesnya dan lain sebagainya. Katanya ada ahli pidana, ahli hukum yang dipakai, ahli bahasa.
yang membuat kita kecewa juga di ITE, mendingan saya sampaikan ya, fair, karena kita sudah tahu. Dan ternyata begitu keluar SP2HP, itu ada SP2HP yang disampaikan ke saya, jadi berproses ya, ada pemanggilan, tapi satu kali saja saya diklarifikasi. Ada pemanggilan, justru SP2HP yang keluar itu lebih dulu diketahui oleh pelaku. Bahkan orang-orangnya itu ada semua, ada buktinya, sudah saya melaporkan, jadi kita sudah laporkan juga di Propam. Jadi banyak langkah yang sudah kita ambil. Kemudian kita melaporkan ke sesudah SP2, SP3. Barulah kita disuruh melapor ke PPA, PPU. Di situ kita sempat protes. Di ITE ini kita sudah melaporkan, kita sudah melapor ke wasidiknya, tapi tidak terproses. Saya cuma ditanya, belum pernah klarifikasi. Akhirnya kita ke Dumas, kita juga ke Dumas dianggap tidak terbukti. Jadi kita melakukan lagi, saya tidak mau lagi berhenti. Jadi kami itu masih melapor akhirnya ke Kapolda. Nah, dari surat Kapolda ke ITE itu kemudian memerintahkan untuk dilakukan penyelidikan oleh Propam. Karena kita kan melapor Propam, maka Propam sudah melakukan juga pemeriksaan ke saya, klarifikasi atas laporan saya terhadap penyidik dengan adanya SP2HP yang keluar duluan oleh ke pelaku dibanding saya. Padahal itu hak saya kan mestinya SP2HP. Nah itu. Jadi sesudah itu kita ke PPA PPO. Waktu di PPAPO belum ada APIK. Karena kita sangat percaya diri. Jadi saya sangat percaya diri dengan apa bukti-bukti yang ada di saya. Jadi kemudian di PPAPO itu kita diperiksa. Saya ada saksi saya. Jadi di sini saya sampaikan ya, saya ada saksi juga, saksi korban lain yang juga sudah bersaksi. Jadi korban lain. Ya, dengan bukti-buktinya sudah diperiksa. Jadi keluarga saya saksi dengan sahabat saya. Berarti ada 3 yang mendukung saya. Ditambah dengan saya punya bukti WA. Kenapa saya belum serahkan HP saya tidak mau memang karena kita kan mesti protek juga itu. Tapi saya sudah print out semua, saya serahkan ke penyidik. Kemudian sesudah itu saya dilakukan lagi pemeriksaan psikologi. Mau melihat psikologi saya itu ada. Kemudian saya disuruh pemeriksaan psikiatrium ya, psikiater di Rumah Sakit Bayangkara. Jadi sudah berapa itu bukti pendukungnya? Jadi sangat aneh ya, jadi kita sudah hitung ada 8 bukti ya. Sama yang ini juga kementerian juga datang bersaksi karena dipanggil sebagai saksi. Karena kenapa memperhatikan dan mereka juga menguatkan bahwa terjadi namanya kemudian psikolog dan timnya menemani dengan keluarga datang dan yang aneh karena saya juga tidak tahu sekali lagi kita belum pernah mengikuti gelar perkara, tidak pernah kita bermasalah dengan hukum ya. Tidak ada pelaku maupun penasihat hukumnya. Jadi saya ini justru yang diklarifikasi di kepala saya awalnya yang namanya gelar perkara itu kita sampai dengan dari LPSK, ini jadi aneh, sangat aneh untuk akhirnya kita sadar, kok seperti ini tuh ada gelar perkara khusus saya yang ditanya-tanya. Dan ternyata hasilnya sangat mengecewakan kan kita tahu terjatuh di situlah karena kita lihat prosesnya tidak beres, maka LPSK, Ibu Wakil Ketua dan tim itu meminta saya mesti harus didampingi oleh penasihat hukum seperti itu. Makanya kita ke LBH, kita lihat kan kita tarik record siapa ini yang betul-betul bisa berjuang untuk yang namanya kekerasan seksual dan LBH APIK ya kita lihat memang sangat kompeten dan juga berani untuk menyuarakan hal ini. Memang seperti itu yang kita tahu. Rekomendasi juga dari LPSK. Nah, disitulah prosesnya makanya tanggal 13 kemudian kita ke LBH APIK menyampaikan bahwa seperti ini di PPA PPO. Begitu. Yang akhirnya ya itu tadi nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Direktur LBH APIK. Saya rasa itu yang saya mau garisbawahi. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.